Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tang Xinying mengerutkan kening dan berkata jujur, karena Tan Yun mewakili tetua berjasa memenangkan gelar, penatua berjasa adalah yang pertama, penatua keempat adalah yang kedua, dan penatua kedua adalah yang ketiga, ucap dari Tang Xinying. Apa, perwakilan? Gongsun Yang Chun tersenyum sedikit, memandang Tang Xinying, yang berjarak 3 kaki, dan mengaitkan jarinya, kepala ini tidak mendengar dengan jelas, mendekat dan bicaralah, ucap dari Gongsun Yang Chun. Tang Xinying memiliki firasat buruk, ketika dia datang ke Gongsun Yang Chun dengan berani, Gongsun Yang Chun tiba-tiba melambai tangannya ke arah Tang Xinying. Dengan suara renyah, Tang Xinying tersapu 30 kaki, dan setelah tamparan keras, terlihat jelas bahwa tanda 5 jari muncul di wajah kanannya. Orang tua, aku adalah putri dinasti Tang Zunseng yang bermartabat, kamu berani memukulku, aku bersumpah demi Tang Xinying, aku akan membuatmu mati, ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Tang Xinying berkata, kepala, mengapa kamu menamparkan bawahanmu? Aku tidak tahu apa yang salah dengan bawahanmu, ucap dari Tang Xinying. Bagaimana seseorang bisa menggantikan para tetua? Kamu adalah kepala divisi alkemia Xiamen. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu bisa menggantikan mereka, maka semua tetua akan menemukan seseorang untuk menggantikan mereka. Ini masih alkimia antara para tetua dan persaingan besar, ucap dari Gongsun Yang Chun dengan marah menunjuk Tang Xinying, dan tampaknya dia melampiaskan kemarahannya pada Tang Xinying. Menurutnya, jika Tang Xinying tidak setuju dengan Tan Yun untuk menggantikan Shen Subing untuk berpartisipasi dalam kompetisi, maka muridnya Lui tidak akan dipermalukan oleh Tan Yun di depan umum. Tang Xinying menanggung penghinaan dan hendak membantah, namun Gongsun Yang Chun menatap Shen Subing di bawah panggung dan berteriak, dan Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Anda juga datang ke sini ke hadapan kepala ini, ucap dari Gongsun Yang Chun. Wajah Shen Subing memucat, dan matanya penuh kengerian, tapi Shen Subing masih menyapu platform tinggi dan berjalan menuju Gongsun Yang Chun. Ketika Shen Subing melewati Tan Yun yang fitur wajahnya terdistorsi, Tan Yun menahan amarahnya, dan tanpa berpikir, Tan Yun meraih pergelangan tangan Shen Subing, dan tiba-tiba menarik Shen Subing yang tak berdaya ke belakangnya. Bajingan, kamu mencari kematian, ucap dari Gongsun Yang Chun sangat marah dan hendak menyerang Tan Yun, tapi Tan Yun tiba-tiba berteriak, Gongsun Yang Chun, aku diperintahkan Master Sekte untuk mewakili tetua yang berjasa, dan kamu jangan berani menyentuhnya dengan jari, aku tidak akan membiarkanmu berani menyentuh tetuaku yang berjasa, ucap dari Tan Yun. Raungan itu membuat Gongsun Yang Chun tertegun sejenak. Shen Subing, yang berada di belakang Tan Yun, memikirkan adegan ketika Tan Yun menarik dirinya ke belakangnya sekarang, Shen Subing sepertinya melihat seorang master yang mencintainya tepat di depannya, dan ada getaran di hatinya. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Tan Yun tidak akan pernah membiarkan Gongsun Yang Chun menyentuh muridnya dengan jari. Adapun apa yang diperintahkan Master Sekte kepadanya untuk mewakili tetua yang berjasa untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Tan Yun benar-benar mengarangnya. Karena Tan Yun tidak punya ide lain, dan Tan Yun hanya ingin melindungi Shen Subing. Gongsun Yang Chun memandang Tan Yun dan tertawa marah, hahaha. Kamu, seorang murid kecil, berani menentang kepala suku ini di depan umum, ini adalah hukuman mati. Juga, jika penguasa benar-benar memiliki perintah, mengapa tidak penguasa katakan padaku? Kepada kepala ini, kamu hanyalah bicara omong kosong. Hari ini, kepala ini mengumumkan bahwa Tan Yun akan dihukum mati di depan umum, ucap dari Gongsun Yang Chun. Mendengar ini, Tan Yun memikirkan kera iblis pembantai surga di tas binatang rohnya, mata Tan Yun merah, dan dia memelototi Gongsun Yang Chun. Gongsun Yang Chun, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan, ucap dari Tan Yun. Keberanianmu hanya akan membuatmu menderita kematian, ucap dari Gongsun Yang Chun. Namun ketika suara Gongsun Yang Chun jatuh, ada teriakan yang dalam terdengar di langit, kepala Gongsun,
jika Anda punya nyali, Anda bisa mencobanya menyentuh Tan Yun. Cobalah, ucap dari Tantai Xuanzong di langit. Mendengar ini, Gongsun Yangchun dan semua orang tiba-tiba melihat ke langit, tapi ketika mereka melihat bahwa ada Master Sekte Tantai Xuanzong sedang berdiri di langit di atas dojo. Bawahan bersujud kepada Master Sekte, ucap dari Gongsun Yangchun segera berlutut dengan keringat dingin di dahinya. Bawahanku tunduk pada raja, ucap dari Tang Xinying, Sen Subing, dan semua penatua dan dia Ken membungkuk. Pada saat ini, di dojo ruang waktu yang besar, hanya Tan Yun yang tidak berlutut. Wosh! Tantai Xuanzong melintas dan muncul di platform tinggi. Tan Yun baru saja menjelaskan bahwa Master Sekte memintanya untuk mewakili tetua yang berjasa dan berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Mengapa, apakah Anda berani untuk menentang keinginanku, ucap dari Tantai Xuanzong N. Bawahan tidak berani, ucap dari Gongsun Yangchun menggigil. Butiran keringat seukuran kacang meluncur di pipinya, dan berkata dengan suara gemetar, bawahan ini hanya berpikir bahwa hal kata-kata yang besar itu keluar dari sana, dari mulut seorang murid, sangat diragukan, jadi bawahan tidak mempercayainya, ucap dari Gongsun Yangchun. Mungkinkah Master Sekte ini harus mendapatkan persetujuan Anda untuk setiap perintah kepada murid-muridnya, ucap dari Tantai Xuanzong acuh tak acuh dipenuhi dengan niat pembunuhan. Bukan itu maksud bawahan, ucap dari Gongsun Yangchun terdiam. Tantai Xuanzong terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, sudahlah bangun, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik raja, ucap dari Gongsun Yangchun menyeka keringat dingin di dahinya dan berdiri gemetar. Pada saat ini, dahi Tan Yun juga ditutupi dengan butiran keringat yang halus. Anda harus tahu bahwa Tan Yun hanya berbicara omong kosong saat dia mengatakan itu perintah dari Master Sekte, dan itu bisa menyebabkan hukuman mati. Tantai Xuanzong sepertinya telah melihat melalui hati Tan Yun. Segera, sebuah suara sayang terdengar dari benak Tan Yun, kamu sangat berani, kamu berani mengatakan kehendakku, ucap dari Tantai Xuanzong berbicara menggunakan pikirannya. Tan Yun gemetar, tawa Tantai Xuanzong terdengar lagi di benaknya, jangan takut, Master Sekte ini tidak akan menyalahkanmu, lagi pula, situasi barusan, Master Sekte ini telah menonton, tapi hanya perlu satu kali, jangan diulangi lagi, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar itu, Tan Yun mengangguk. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melambai kepada semua orang dan meminta semua orang untuk berdiri, lalu memandang Gongsun Yangchun, dan berkata dengan ringan, kamu beritahu Master Sekte ini sekarang, apakah hadiah yang didapat Tan Yun untuk tetua yang berjasa dihitung atau tidak? Ada tambang roh tingkat tinggi yang hilang dari muridmu dari Tan Yun, berikan atau tidak, ucap dari Tantai Xuanzong. Itu penting. Tentu saja aku harus memberikannya, ucap dari Gongsun Yangchun berkata dengan tergesa-gesa. Tantai Xuanzong mengangguk sambil tersenyum, lalu, menatap Tan Yun. Dia sangat mengaguminya. Oke, di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi alkemis suci, dan ini adalah berkah dari Sekte Suci Huangfu saya, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar Master Sekte ini semuanya setuju. Namun pada saat ini, kebanyakan orang memandang Tan Yun dengan iri dan benci. Tan Yun sambil berpikir, membungkuk dan berkata, Master Sekte, bisakah murid ini menginginkan hadiah, ucap dari Tan Yun. Iya, Tantai Xuanzong berkata dengan pasti. Tan Yun mengerutkan kening, terdiam sesaat, dan membuat semua orang tercengang ketika dia membuka mulutnya. Termasuk Tantai Xuanzong. Lapor kepada Master Sekte, murid ini tahu bahwa ada 42 alam rahasia kecil di seluruh Xianmen. Selain 9 divisi Xianmen, ada juga 33 alam misterius kecil untuk dicoba oleh murid Xianmen. Aku ingin Anda memberi hadiah kepada murid ini satu, ucap dari Tan Yun. Semua orang memandang Tan Yun dengan tidak percaya, singa membuka mulutnya, sebenarnya ingin sedikit rahasia. Tantai Xuanzong tercengang dan terpana, menatap Tan Yun dengan cermat, tetapi tidak menolak atau setuju, tetapi bertanya, untuk apa kamu menginginkan alam rahasia kecil, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun membungkuk dan berkata, lapor kepada Master Sekte, ini selaras dengan yang Anda katakan tentang memberi murid hadiah terbesar,
bisakah Anda mengganti hadiah yang belum Anda berikan kepada murid dengan permintaan ini, ucap dari Tan Yun. Anda sebaiknya membicarakannya dulu dan aku akan mendengarkannya, ucap dari Tantai Xuanzong masih menatap Tan Yun. Baik Master Sekte, Tan Yun dengan hormat berkata, sejak tetua yang berjasa memasuki ramuan Xianmen, dia telah diejek, dan dipermalukan oleh para tetua lain di mana-mana. Murid ini adalah orang yang dilatih oleh tetua yang berjasa, jadi murid ingin untuk menggunakan hadiah yang akan Anda berikan kepada murid, diganti dengan permintaan agar Anda mengizinkan tetua yang berjasa untuk memimpin murid keluar dari divisi alkemia dan membangun divisi baru di alam rahasia kecil, ucap dari Tan Yun. Para penonton terkejut ketika kata-kata ini keluar. Mereka semua diam-diam berpikir bahwa ambisi besar Tan Yun, tiba-tiba mengusulkan agar dia mendirikan bisnisnya sendiri. Akankah Raja setuju? Semua orang tampaknya tidak setuju. Tantai Xianer di luar dojo memandang Tan Yun dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba merasa bahwa Tan Yun ini memang sedikit berbeda dari pria lain, baik dalam aura maupun keberaniannya. Setelah Tantai Xuanzong bergumam pada dirinya sendiri, dia menatap Tan Yun, kamu harus tahu bahwa ini bukan masalah sepele. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengubah situasi 9 cabang Xianmen saat ini. Jika kamu mempunyai kebaikan, aku akan berjanji padamu. Bukan tidak mungkin, tetapi kamu harus memberi alasan kepada Master Sekte ini, ucap dari Tantai Xuanzong. Alasan mengapa Tantai Xuanzing ingin tahu, dan alasan mengapa Tantai Xuanzong ini tidak secara langsung menolak, itu karena proposal yang dibuat Tan Yun, jika bukan karena itu, Master Sekte ini pasti langsung menolak permintaan Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata dengan keras. Lapor kepada Master Sekte, murid ini menjamin bahwa selama penatua yang berjasa diberikan 100 tahun, dia akan menjadi benar-benar tetua yang berjasa. Murid ini berjanji bahwa setelah 7 tahun, dalam kompetisi besar 10 divisi, para murid di bawah naungan penatua berjasa akan menjadi murid terkuat dari 10 divisi Xianmen. Murid ini menjamin hidup mereka, dan paling lama dalam 100 tahun, kekuatan keseluruhan murid di bawah sektenya akan menjadi yang paling kuat dari 10 divisi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, senyum muncul di wajah Tantai Xuanzong, oke. Kamu memiliki ambisi, kamu memiliki cita-cita dan kamu memiliki balas dendam. Tan Yun, kamu harus menepati janjimu, ucap dari Tantai Xuanzong. Kata-kata murid ini bisa diperhitungkan, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tantai Xuanzong melirik Tan Yun dan kemudian suara acuh tak acuh datang ke telinga Tan Yun. Tan Yun, kamu adalah orang yang sangat disukai Master Sekte, ada beberapa hal yang Master Sekte harus memberitahumu. Sen Subing sangat mungkin menjadi mata-mata, ucap dari Tantai Xuanzong berbisik. Mendengar ini, mulut Tan Yun membentuk lengkungan, dan kemudian dengan serius berkata, Master Sekte, murid ini akan mengatakan sesuatu, dapatkah saya berbicara dengan Anda sendirian, ucap dari Tan Yun. Iya, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan segera, memasang penghalang kedap suara, dan setelah itu, Tantai Xuanzong menatap Tan Yun, dan berkata, katakan padaku apa, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, matanya melebar dengan sedikit kesedihan, Master Sekte, apakah Anda mantan saudara laki-laki Sen Tianqi, ucap dari Tantai Xuanzong. Bagaimana Anda tahu, ucap dari Tantai Xuanzong cukup terkejut. Tan Yun berkata jujur, Master Sekte, karena murid ini mengenal Sen Tianqi, dan Sen Subing adalah putri tunggalnya, ucap dari Tan Yun. Apa, Subing adalah putri adik laki-lakiku? Tantai Xuanzong terkejut dan emosional. Aku telah meninggalkan sekte berkali-kali, dan pergi ke alam rahasia seperti surga dari pegunungan hukuman surgawi, dan mengunjungi Sen Tianqi, tetapi Master Sekte ini belum pernah mendengar Sen Tianqi mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri, ucap dari Tantai Xuanzong. Ya Master Sekte, ini benar sekali, Tan Yun membungkuk dan berkata. Tetua Agung Sekte Luar Sen Qingqiu, Penatua Divisi Sekte dalam Sen Qinfeng,
dan Kepala Divisi Pil Sekte dalam Shen Wende dapat bersaksi bahwa mereka bertiga adalah budak keluarga Shen Tianqi. Senior Shen tidak memberi tahu Anda bahwa dia memiliki seorang putri, dan diperkirakan dia punya rencana. Adapun tetua berjasa yang menyembah Huang Fushengzong, dia juga ingin untuk membunuh Gongsun Yangchun suatu hari nanti. Tetua berjasa ingin membalaskan dendam ayahnya, juga dapat memenuhi keinginan ayahnya untuk setia kepada Huang Fushengzong, ucap dari Tan Yun. Saya berutang padanya terlalu banyak. Meskipun saya tahu saudara junior Shen yang dijebak oleh Gongsun Yangchun, saya juga ingin membunuh Gongsun Yangchun, tetapi Gongsun Yangchun ditutupi oleh beberapa leluhur tua, jadi saya tidak bisa membunuhnya, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mengatakan ini, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun, dan berkata lagi dengan bingung, bagaimana kamu tahu adik laki-lakiku Shen, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun tampak tulus dan berkata, lapor kepada Master Sekte, guru dari tetua yang berjasa, memiliki beberapa koneksi dengan guru murid, jadi murid tahu beberapa hal tentang tetua yang berjasa. Guru menjelaskan kepada murid ini bahwa di Huang Fushengzong, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi tetua yang berjasa. Oleh karena itu, murid harus meminta alam rahasia kecil, sehingga tetua yang berjasa dapat menyingkirkan Gongsun Yangchun, dan dia dapat membela diri dia sendiri dan setia kepada Anda pada saat yang sama, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memang benar untuk membantu Shen Subing, dan Tan Yun juga tahu sekarang ini adalah waktu untuk mulai mengolah kekuatannya sendiri. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya pada Tan Yun, kita akan membicarakan ini nanti, Master Sekte akan menanyakan beberapa hal lain terlebih dahulu, dan kamu harus menjawab dengan jujur, ucap dari Tantai Xuanzong. Tolong katakan padaku, murid akan mengatakan yang sebenarnya, ucap dari Tan Yun. Oke, saya akan bertanya kepada Anda, bagaimana saya memperlakukan Anda, ucap dari Tantai Xuanzong. Mata Tan Yun bersyukur, murid dapat merasakan bahwa kamu dengan tulus memperlakukan murid ini, ucap dari Tan Yun. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejujurnya, Huang Fushengzong saat ini hanyalah segumpal pasir. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak orang dari kekuatan lain yang telah bercampur dengan Huang Fushengzong. Master Sekte ini memperlakukan Anda dengan baik, dan beberapa kata langsung aku akan mengatakannya. Tan Yun, apakah kamu sama seperti orang lain, sebagai mata-mata yang dikirim gurumu ke Huang Fushengzong, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun segera membungkuk dan berkata dengan tegas, murid ini bersumpah untuk Tuhan, murid ini sama sekali tidak menentang Huang Fushengzong, murid ini jelas bukan mata-mata dari kekuatan lain yang telah memasuki Huang Fushengzong, ucap dari Tan Yun. Oke, Master Sekte ini percaya padamu, ucap dari Tantai Xuanzong tertawa, matanya menatap penuh harap, Tan Yun, Master Sekte ini sangat ingin tahu, mengapa kamu percaya diri, jika dalam 100 tahun, kekuatan keseluruhan murid Subing akan lebih baik daripada 9 divisi lainnya, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun berkata dengan sombong, Master Sekte, guruku memberitahuku bahwa dia memiliki hubungan dengan Huang Fushengzong, jadi dia akan memberikan banyak hadiah kepada para murid. Metode kultivasi, dan masing-masing latihan ini lebih kuat daripada latihan tingkat harta yang dilatih murid Huang Fushengzong, ucap dari Tan Yun. Apakah ini benar, ucap dari Tantai Xuanzong cukup bersemangat. Anda harus tahu bahwa metode kultivasi adalah dasar dari kemakmuran sekte untuk bertahan lama. Ini adalah sumber energi baru yang berasal dari sekte. Bagaimana mungkin Tantai Xuanzong tidak bersemangat? Itu benar sekali, ucap dari Tan Yun, nada suara Tan Yun menegaskan. Pada saat ini, Tan Yun awalnya ingin bertanya kepada Tantai Xuanzong apakah dia tahu siapa master besar yang memasuki jurang pemakaman para dewa 80.000 tahun yang lalu. Tapi Tan Yun menilai dari nada Tantai Xuanzong barusan bahwa dia memiliki beberapa keraguan tentang tujuan memasuki Huang Fushengzong sebelumnya. Jika Tan Yun bertanya tentang identitas kekuatan besar itu saat ini, jika Tantai Xuanzong mengetahui bahwa Patriark Huang Fushengzong, Sekte Abadi-Abadi, Patriark Istana Jiwa Abadi,
dan 11 kekuatan besar lainnya telah mengambil 7 pedang ilahi dari jurang pemakaman para dewa, maka Tantai Xuanzong pastilah akan curiga bahwa tujuan akhir memasuki Huangfu Shengzong adalah untuk bersaing memperebutkan pedang suci Huangfu Shengzong. Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan untuk bertanya nanti, lagi pula, kekuatannya sekarang rendah, bahkan jika Tan Yun tahu keberadaan semua pedang suci, Tan Yun masih tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kembali pedang suci Hongmeng. Pada saat ini, setelah mendapatkan jawaban yang tepat dari Tan Yun, Tantai Xuanzong bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu ingin membantu gadis ini Su Bing membuat divisi? Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan Master Sekte ini untuknya, ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun sedikit merenung, kembali ke Master Sekte, pertama-tama, murid berlatih, dan terakhir kali murid membunuh 8 atau 9 ribu orang di Tanah Abadi, hanya ada ribuan harta. Ada puluhan ribu bidak, yang semuanya dapat digunakan oleh tetua yang berjasa, tetapi tetua yang berjasa kekurangan batu roh. Kedua, murid ini ingin meminta izin Anda untuk mengizinkan murid ini menemani tetua yang berjasa ke pintu dalam, dan biarkan murid ini merekrut sekelompok murid di alam jiwa janin yang akan menyembah tetua yang berjasa. Tentu saja, ketika merekrut murid, semuanya didasarkan pada keinginan mereka, dan jumlahnya tidak banyak, hanya perlu sebesar 10.000. Akhirnya, saya juga meminta Master Sekte untuk membagikan beberapa biji sesawi senjata sihir ruang dan waktu kepada tetua yang berjasa, sehingga dia dapat menggunakannya dan membiarkan murid-muridnya berlatih dan itu akan menjadi yang terbaik, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tantai Xuanzong bertanya, apakah ada hal lain untuk ditambahkan, ucap dari Tantai Xuanzong. Tidak ada lagi, ucap dari Tan Yun tanpa ragu-ragu. Tantai Xuanzong terdiam beberapa saat dan berkata, di antara 33 alam rahasia Xianmen untuk dicoba oleh para murid, alam rahasia ke-9 mencakup area seluas 180.000 mil. Dan ada 12 tambang spiritual yang saat ini saya tambang langsung di situ. Ada 2 tambang roh tingkat atas, 5 tambang roh tingkat tinggi, dan 5 tambang roh tingkat menengah. Di masa depan, tambang roh ini akan diberikan kepada Su Bing. Juga, alam rahasia ini memiliki pemandangan yang indah dan juga cocok bagi Su Bing untuk mendirikan bisnisnya sendiri. Ada banyak monster dan binatang buas di dalamnya, yang juga dapat digunakan untuk berburu murid-muridnya. Master Sekte ini telah mengizinkan Anda untuk pergi ke pintu dalam untuk merekrut 10.000 orang, adapun 9 kepala, Master Sekte ini tidak akan membiarkan mereka ikut campur. Akhirnya, dalam 3 hari, Master Sekte ini akan mengirim seseorang untuk mengirimkan 50 menara ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, 30 menara ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, 10 menara Asia bermutu rendah gulir waktu yang mulia, 5 gulir sub-zun bermutu menengah, 3 gulir sub-zun bermutu tinggi, dan 1 gulir sub-zun kelas atas, semuanya untuk kendali Su Bing. Tentu saja, Master Sekte ini ingin menguji Anda dan kemampuan Su Bing dan tidak akan mengganggu perkembangan divisi Anda. Namun, dalam rangka untuk memberi kompensasi kepada Su Bing, biarkan pelayannya, Shen Wende dan Shen Qinfeng keluar dari Sekte dalam dan bantu dia mengatur murid-muridnya. Kalian berdua, jika mereka tinggal di Sekte dalam dan Mai, aku takut Gongsun Yang Chun tidak akan membiarkan mereka pergi. Adapun tetua kepala Sekte luar Shen Qingqiu, dia bisa tinggal di Sekte luar. Dengan dia, pasti akan bisa memenangkan banyak orang murid yang berbakat akan digunakan oleh Su Bing di masa depan. Master Sekte ini juga setuju bahwa Su Bing dapat memilih beberapa antek dan membangun kembali divisi baru di Sekte dalam. Karena Master Sekte ini secara pribadi menyebut Su Bing sebagai penatua yang berjasa, maka Sekte dalam dan Xianmen. Di masa depan, setelah Su Bing menerobos alam roh dan dipromosikan ke gerbang suci, Master Sekte ini akan membangun kembali divisi berjasa untuknya di gerbang suci, dalam nada yang sama aku memerintahkan pamanmu, ucap dari Tantai Xuanzong. Paman buyut Tantai Xuanzong secara alami adalah paman keduanya, yaitu Tantai Long, yang merupakan Master Arai Suci tingkat rendah. Tan Yun membungkuk, ini pertimbangan bijaksana Master Sekte, ucap dari Tan Yun.
Tantai Xuanzong memikirkan Shen Tianqi yang sudah meninggal, dan dia mengungkapkan ketulusannya, "Saudara muda Shen, saya minta maaf kepada Anda. Anda adalah saudaraku, jangan khawatir, Su Bing, anak ini, mulai sekarang, aku akan memperlakukannya sebagai putriku," ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, "Master Sekte, jika seorang murid memiliki permintaan yang tidak baik, saya harap Anda akan setuju," ucap dari Tan Yun. "Bicaralah," ucap dari Tantai Xuanzong. "Master Sekte, tetua yang berjasa tidak tahu, guru murid memiliki hubungan dengan gurunya, dan dia tidak tahu bahwa murid ini tahu tentang keluarga Shen-nya. Hari ini, murid memberi tahu Anda tentang identitasnya, tolong jangan sebutkan Anda tahu bahwa dia adalah putri junior Anda. Bisakah Anda?" ucap dari Tan Yun. "Iya," Tantai Xuanzong berkata sambil berpikir, "karena anak ini Su Bing tahu bahwa saya adalah kakak laki-laki ayahnya, dia tidak pernah memberitahu saya identitasnya. Menghapuskan linci ayahnya. Ayahnya dan aku sedekat saudara. Aku hanya akan memperlakukannya dengan baik di masa depan, dan aku akan menunggu hari ketika dia memanggilku paman." Setelah menghela nafas, Tantai Xuanzong melihat Tan Yun berkata penuh arti, "Dengan prestasi Anda dalam pil, senjata, jimat, dan formasi, Anda sepenuhnya mampu menjadi pemimpin sekte abadi. Namun, Master Sekte ini masih ingin Anda menjadi murid sekte abadi. Di masa depan, kamu dapat berlatih keras di bawah sekte Su Bing. Di masa depan, Master Sekte memiliki hal-hal penting yang harus kamu lakukan, mengerti?" ucap dari Tantai Xuanzong. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, murid ini mengerti," ucap dari Tan Yun. "Baiklah." Tantai Xuanzong tiba-tiba tertawa, "Tan Yun, Master Sekte ini telah menjanjikan begitu banyak permintaanmu, jadi sekarang kamu harus menyetujui permintaan dari Master Sekte ini, tentu saja, itu tidak akan melanggar moralitas," ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Murid janji, Master Sekte, tolong bicara," ucap dari Tan Yun. "Jangan terburu-buru, aku akan memberitahumu nanti ketika Master Sekte memikirkannya," ucap dari Tantai Xuanzong memandang Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun tiba-tiba merasa bahwa dia sedang diperhitungkan. Namun, karena tidak melanggar moralitas, tidak masalah kan? Pada saat yang sama, di dojo ruang waktu, semua orang melihat ke platform tinggi dojo, penghalang yang menghalangi penglihatan dan suara, mereka semua berspekulasi tentang apa yang dibicarakan oleh Master Sekte dan Tan Yun. Kekosongan bergetar, penghalang diangkat, Tantai Xuanzong dan Tan Yun muncul di depan mata semua orang. "Su Bing, naiklah," ucap dari Tantai Xuanzong menatap Shen Su Bing di bawah panggung dengan ekspresi agung. "Baik Raja," ucap dari Shen Su Bing menyapu platform tinggi dan berhenti dengan hormat di depan Tantai Xuanzong. "Su Bing dengarkan kata-kataku," ucap dari Tantai Xuanzong berkata dengan keras. "Baik bawahan ada di sini," ucap dari Shen Su Bing segera berlutut, jantungnya berdebar kencang, dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi antisipasi yang tidak disembunyikan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Shen Su Bing. Terutama lebih dari 3.800 murid di bawah sekte Shen Su Bing sangat bersemangat. Suara Tantai Xuanzong lembut, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang. Master Sekte ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Xianmen akan membangun divisi ke-10. Yaitu, Divisi Berjasa. Master Sekte ini memberikan nomor 9 alam rahasia surga dan tanah yang diberkati untuk Divisi Berjasa Xianmen. Selain itu, Kepala Berjasa dapat membuat divisi berjasa di pintu dalam di masa depan. Adapun divisi berjasa di pintu dalam, tidak akan ada pemimpin, hanya Shen Su Bing yang dapat menggunakan kata jasa. Adapun para tetua dari divisi sekte dalam, mereka semua ditunjuk oleh kepala yang berjasa. Di masa depan, kepala yang berjasa akan bertanggung jawab dari divisi berjasa Xianmen dan pintu dalam. Selain itu, 5 hari kemudian, Tan Yun akan menemani kepala berjasa pergi ke 9 divisi pintu dalam untuk memilih 10.000 murid. Selama periode pemilihan, tidak peduli divisi mana yang tinggi, tidak boleh ada gangguan yang diizinkan,
dan mereka yang melanggar perintah, akan dieksekusi, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, tubuh halus Sen Subing gemetar karena gembira dan bersujud. Terima kasih, Master Sekte, ucap dari Sen Subing. Yah, bangun, Tantai Xuanzong maju selangkah, dan setelah mendukung Sen Subing yang tersanjung, dia menasihati, ada hal-hal lain untuk memberimu hadiah. Master Sekte telah memberi tahu Tan Yun, biarkan dia berbicara denganmu perlahan nanti. Dan Subing, perlakukan Tan Yun dengan baik, itu akan menjadi berkah bagimu memiliki murid seperti dia, ucap dari Tantai Xuanzong. Sen Subing melirik Tan Yun, lalu dengan hormat berkata, bawahan ini mengerti, ucap dari Sen Subing. Pada saat ini, semua murid di bawah Sekte Sen Subing sangat bersemangat. Luo Fan memimpin dengan membungkuk kepada Sen Subing dan berteriak, murid memberi penghormatan kepada kepala yang berjasa, ucap dari Luo Fan. Setelah itu, lebih dari 3.800 murid termasuk Yang Chong dan Liu Yiyi semua membungkuk serempak, berteriak serempak, murid membungkuk kepada kepala-kepala yang berjasa, ucap para murid. Sen Subing tersenyum dan menatap para murid, kemudian berkata, kepala ini mengumumkan bahwa alam rahasia nomor 9 secara resmi diubah menjadi alam yang berjasa, murid-muridku di divisi berjasa harus mematuhi perintah, dan sekarang semua murid kembali ke lembah abadi masing-masing untuk mengemasi tas kalian, dan setelah itu berkumpul di sini sebelum matahari terbenam, dan kembali ke alam rahasia divisi berjasa dengan kepala ini, ucap dari Sen Subing. Mendengar itu, para murid sangat bersemangat, dan setelah mereka menjawab, mereka menginjak pedang terbang dan menembak ke awan, menghilang tanpa jejak, hanya suara kegembiraan yang melayang di atas dojo untuk waktu yang lama. Hahaha, bagus sekali, mulai sekarang, kita tidak perlu lagi melihat wajah para tetua dan Mai. Iya, kami bebas, dan kami sudah menjadi murid Xianmen di divisi berjasa. Sekarang kita memiliki seorang pemimpin yang berjasa, dan seorang alkemis hebat seperti Tan Yun. Di masa depan, posisi kita di divisi yang berjasa pasti akan meningkat, ucap para murid gembira. Pada saat ini, di platform tinggi dojo, Tang Xinying dan penatua kelima Chen Suyue ingin memberi selamat kepada Sen Subing, tetapi mereka akhirnya memilih untuk tetap diam ketika mereka melihat wajah marah Gongsun Yangchun. Gongsun Yangchun menghadap Tantai Xuanzong, memaksakan senyum dan berkata, Master Sekte, jika tidak ada yang lain, izinkan bawahan Anda untuk pensiun dulu, ucap dari Gongsun Yangchun. Setelah melihat Tantai Xuanzong mengangguk, Gongsun Yangchun naik ke udara dan menghilang. Pada saat ini, Tan Yun datang ke Tang Xinying, melihat tanda 5 jari di wajahnya yang ditampar oleh Gongsun Yangchun, dan berkata dengan nada meminta maaf, senior, juniorlah yang telah membuatmu seperti itu, ucap dari Tan Yun. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, Tang Xinying tersenyum, divisi berjasa Subing baru saja ditetapkan. Kamu harus lebih banyak membantunya di masa depan. Ketika aku punya waktu di masa depan, aku akan mengunjungimu. Ya, Tan Yun mengangguk. Oh, omong-omong, apakah adikku baik-baik saja, ucap dari Tang Xinying menunjukkan sentuhan kerinduan. Adik perempuan di mulutnya secara alami adalah Zhong Wuxiao. Pada awalnya, Tang Xinying membawa Zhong Wuxiao yang berusia 5 tahun kembali ke Sekte Huan Fushenzong kemudian, di Sekte Abadi-Abadi, SAR kompetisi 4 seni 3 sekte kuno, Tang Xinying mengenali Xiao sebagai adik perempuannya. Xiao sangat baik, kamu tidak perlu khawatir, junior akan merawatnya dengan baik, dan senior, tambang roh tingkat tinggi yang dimenangkan oleh junior diberikan kepadamu, semoga Anda mendapatkan yang terbaik di Xianmen dan Mai, ucap dari Tan Yun. Terima kasih, ucap dari Tang Xinying tersenyum. Kepala Tang, aku juga memberimu tambah roh kelas atasku, ucap dari Sen Subing datang ke Tang Xinying, memegang tangan Tang Xinying, dan berkata dengan suara seperti rendah, hidupmu di Xianmen dan Mai tidak mudah. Jika kamu butuh bantuan, Anda dapat menemukan saya di alam rahasia berjasa, dan terima kasih telah merawat saya sepanjang waktu. Saya akan menjaga persahabatan ini di hati saya, ucap dari Sen Subing. Sama-sama, di hati saya, kita adalah saudari. Tang Xinying melihat Sen Subing dengan enggan,
saya sangat senang Anda melihat bahwa Anda telah mencapai prestasi hari ini, ucap dari Tang Xinying. Lalu setelah itu, senja semakin dekat. Sen Subing mengendarai perahu roh, membawa lebih dari 3.800 murid termasuk Tan Yun, dan terbang keluar dari alam rahasia Danmai, menuju alam rahasia berjasa 800.000 mil jauhnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.